negara-negara lain ya ketinggalan, tidak dapat menembusi kualifikasi Piala Dunia untuk 2026 nih. Sebelum perlawanan bulan Maret ya, sebelum perlawanan melawan Australia ini, Indonesia sudah pun komplit, solid dia punya tim daripada lini pertahanan, tengah dan juga lini serang. Ini semua komplit sebelum laga melawan Australia ini. Penting karena di perlawanan pertama ini akan menentukan bagaimana kekuatan taktikal Patrick Kluivert juga dengan adanya pemain-pemain amunisi baru ini. Jadi kita akan terus melihat dan mendukung setiap apa saja yang terkini, yang terbaru dibawakan oleh Bapak Erick Thohir untuk timnas Indonesia ini, guys. Bila lihatkan balik barisan untuk assistant head coach untuk timnas Indonesia sekarang ni, boleh menjanjikan beliau lah untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia lah. Dan saya sentiasa positif untuk timnas Indonesia untuk pergi lebih jauh, dan apa jua yang terjadi is a positif. Walaupun ada orang kata Patrick Kluivert itulah inilah, tapi ya, he's a new coach. Mungkin dekat negara lain dia tidak bagus, tapi mungkin di Indonesia dia bagus kerana dia ada ramai pemain yang Belanda, pemain daripada Belanda. He can speak Dutch, okay, dia boleh cakap Belanda, dan mungkin nanti dia akan cakap Indonesia, mana tahu. Erick Thohir pilih coach yang betul-betul terbaik untuk timnas Indonesia, dan insya-Allah Justin Kluivert boleh bawa Indonesia ke Piala Dunia. Insya-Allah pasti bisa, guys. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, ada harapan baru agar timnas Indonesia tetap satu visi di semua level kelompok usia. Era Shin Tae-yong di timnas Indonesia sudah usai. Pelatih asal Korea Selatan tersebut meninggalkan satu hal positif untuk sepak bola tanah air, yaitu kesinambungan antara timnas Indonesia senior sampai level kelompok usia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia punya taktik dan gaya main yang sama di semua level kelompok usia. Kesinambungan ini diharapkan tetap berlanjut saat Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala. Indra Syafri selaku pelatih timnas U20 Indonesia tidak memungkiri jika ada anak asuhnya yang berkualitas, maka Patrick Kluivert bisa langsung mempromosikannya ke level senior. Hal ini agar para pemain bisa terus mengembangkan ilmunya di dunia sepak bola. Saya pikir itu menentukan kualitas, ujar Indra Syafri di Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2025. Jikalau kualitasnya mumpuni dan menurut Coach Patrick Kluivert, oke, tidak menutup kemungkinan. Selanjutnya, lebih lanjut, ia menilai diperlukannya satu pemikiran sama perihal visi timnas Indonesia. Visi tersebut perlu didiskusikan antara Patrick Kluivert dengan para pelatih di level kelompok usia. Diskusi tersebut harus mencapai kecocokan dan semua pihak bisa saling memberi masukan demi kebaikan timnas Indonesia. Makanya saya sepakat sekali pelatih antara senior, U23, U20 harus satu lain, harus satu visi, ujar Indra Syafri. Kita juga bicara formasi, kita bicara game plan, dan kita juga bicara kecocokan. Timnas Malaysia sedang memulai revolusi besar yang dipimpin oleh pemilik Johor Darul Ta'zim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Tunku Ismail adalah mendatangkan para pemain keturunan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya setidaknya sudah mengidentifikasi 7 pemain keturunan Malaysia. Mereka akan menjadi wajah baru skuad Harimau Malaya dengan banyaknya pemain yang merumput di luar negeri. Tunku Ismail juga menjelaskan bahwa para pemain keturunan tersebut sebagian besar berasal dari Eropa Selatan. Nantinya, mereka akan mengisi posisi-posisi penting bagi Harimau Malaya seperti di lini serang dan bertahan, menurut agen setempat, Effendi Jagan Abdullah. Pemain Eropa Selatan memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Ia menjelaskan bahwa pemain asal Eropa Selatan biasanya memiliki teknik yang baik disertai pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Ia mengatakan kemampuan pemain asal Eropa Selatan mirip dengan pemain asal Spanyol dan Portugal. Biasanya pemain dari Eropa Selatan seperti Spanyol dan Portugal memiliki penguasaan bola yang baik dan cerdas dalam permainan sepak bola. Mungkin kehadiran pemain dari daerah itu bisa membantu meningkatkan kualitas tim nasional kita, ujarnya kepada Arena Metro. Pencarian pemain keturunan merupakan bagian dari persiapan kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan dimulai Maret mendatang. Pada ajang tersebut, Timnas Malaysia tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Nantinya, hanya 6 juara grup yang berhak menyusul 18 tim lain yang sudah lolos ke putaran final. Artinya, Malaysia wajib finish di posisi pertama grup F untuk menyusul Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Namun, munculnya nama-nama pemain keturunan menimbulkan kekhawatiran terkait nasib pemain lokal. Terkait hal ini, para penggemar diminta untuk lebih terbuka dan menatap ke depan dengan hadirnya para pemain keturunan. Hal ini disampaikan oleh legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail. Ia mengatakan masalah peluang pemain lokal masuk ke tim nasional tidak perlu diperdebatkan. Ia berharap fokus dan dukungan fans tertuju pada misi utama Harimau Malaya lolos ke Piala Asia atau Piala Dunia. Kalau pemain lokal berkomitmen dan mau berkompetisi, mereka harus bersaing dengan pemain lawas. Jadi seperti Arif Aiman Hanapi dan beberapa pemain lain yang membuktikan mampu bersaing dengan pemain asing. Misi utama kita ke Piala Asia dan Piala Dunia, makanya kita harus bertindak out of the box. Kalau tidak, performa timnas akan terus di level yang sama, ujar Jamal kepada Sukan Sinar. Timnas Malaysia sedang menyambut era baru. Banyak sosok-sosok anyar yang kini mengisi posisi-posisi krusial di tim tersebut. Bahkan, kini Timnas Malaysia memiliki sosok yang mengisi posisi Chief Executive Officer, CEO. Posisi itu diisi oleh Rob Friend. Rob Friend bukan sosok sembarangan. Friend adalah mantan striker Timnas Kanada yang memiliki rekor 29 caps untuk tim tersebut. Ron Friend pun memiliki semangat tinggi. Dalam waktu dekat ini, Friend ingin menyusun rencana untuk bisa membawa Timnas Malaysia berada di level yang lebih tinggi lagi. Kita harus merumuskan rencana, strategi dan memikirkan bagaimana kita bisa memberikan kesuksesan jangka panjang karena saya di sini bukan untuk rencana jangka pendek, ujarnya dilansir dari Stadium Astro. Rob Friend merasa ada satu hal yang perlahan memudar di skuad Timnas Malaysia. Ia merasa para pemain yang membela Harimau Malaya harus memiliki rasa kebanggaan yang tinggi ketika bermain untuk negara. Hal itu dinilai sangat krusial. Rob Friend pun berharap bisa membantu Timnas Malaysia untuk bisa kembali menjadi kebanggaan bagi para pemain dan tentu saja bagi para supporter Harimau Malaya. Semua pihak yang bertanggung jawab harus mengembalikan kebanggaan itu, tegasnya.